kita ketemu di acara praktikum biokimia dengan judul bahan organik pada saluran pencernaan ikan. Nah, ini nanti akan dilihat kandungan bahan organiknya apa saja yang ada di pencernaan ikan. Kemudian bahan dan alat, bahannya adalah ikan herbivor, ikan bandeng, dan nanti ada ikan gabus. Kemudian peralatannya nanti bisa dilihat di panduan, ada di setting set, ada penggaris, ada battery disk, wadah dari organ yang mau diperiksa, kemudian ada timbangan, penggaris, kemudian juga nanti ini sekaligus dengan mahasiswa THP bahannya adalah terasi dan daging ikan. Sementara untuk BDB bahannya adalah nanti usus ikan herbivor dan usus ikan karnivor. Baiklah, yang pertama kali karena kebetulan ikan bandeng ini dalam keadaan sudah mati, ikan bandeng ini kita ukur panjangnya, luruskan, dan ini memang harus ditambah lagi sampai ke ujung ekor. Catat berapa panjangnya, diukur. Ikan gabus ini ditimbang. Sebelum ditimbang, kasih alas supaya timbangnya tidak kotor. Kemudian kita taruh sampai ada angka 0. Selanjutnya ikan ditimbang dengan hati-hati. Kemudian dilihat berapa beratnya. Ini adalah satuannya adalah gram. Baik, setelah itu selesai, baru dipreparasi. Jangan lupa dicatat tadi panjangnya, kemudian dipreparasi dengan menggunting daerah vertebrae, daerah bawah atau disebut vertebrae, untuk mengambil ususnya. Dari anus kita gunting sampai ke depan. Hati-hati mengguntingnya supaya tidak menggunting organ bagian dalam, terutama usus, karena target kita adalah usus. Kemudian kita buka, kita lihat organ dalamnya. Nah, kita lihat ini ada gelembung renang. Nah, kalau belum terbuka dengan sempurna, gunting terus sampai memotong daerah mandibula. Daerah mandibula itu rahang. Kemudian kita buka, kita lihat organ dalamnya sambil pelan-pelan dipreparasi, jangan sampai ada yang sobek. Kalau seandainya memang target organnya usus jelas, maka langsung aja ke usus. Tapi kalau target organnya itu semua ingin dilihat, maka harus hati-hati. Nah, kemudian dipreparasi seperti ini. Pakai tangan tidak apa-apa karena ini tidak uji mikrobiologis, tapi hanya uji biokimia. Setelah itu, kalau sulit, potong pincangnya. Sampai terbuka. Nah, kemudian dibuka ususnya pelan-pelan, organnya diambil semua. Nah, ini menunjukkan memang ikan bandeng ini kan termasuk ikan yang lama. Nah, karena ususnya ini tidak bisa sudah hancur, dapat dikatakan ini ususnya ini sampai sini. Nah, harusnya yang dipreparasi ini adalah sampai kloaka atau sampai anus. Jadi ini harusnya diambil. Karena ini memang ikannya sudah mati, maka agak susah mengambilnya. Kemudian seterusnya sampai kerongkongan dari ikan kita ambil pelan-pelan. Kita tarik. Nah, ini lambungnya kita potong paling kelangkal, paling ujung di daerah tenggorokan. Kita potong. Nah, ini belum kita potong, kita potong. Kita lihat, kita preparasi, kita lihat semuanya, hanya bagian usus saja yang kita ambil, sementara bagian yang lain kita bongkar, kita buang. Kita
Tapi karena memang ikan bandeng ini agak susah, karena sudah mati, biasanya organnya akan hancur karena ada campur tangan dari bakteri sehingga menghancurkan organ. Nah, ini sebetulnya bisa diukur panjangnya. Lemaknya kita ambil, memang harus pelan-pelan, jangan sampai ususnya terobek. Pelan-pelan. Ini seperti ini panjangnya, ini nanti diukur. Mungkin dibantu ada aquabed untuk mencuci. Ini agak sulit dan harus hati-hati, ini seperti ini dibuang ya. Nah, dicuci untuk membantu jangan sampai salah, karena ini memang kalau organnya sudah lama. Nah, ini mulai dari tenggorokan, ini lambung yang tidak sebenarnya sebetulnya usus juga, tapi menyerupai lambung. Karena dia ikan ini bersifat herbivore, biasanya ususnya lebih panjang. Nah, ini harusnya dipreparasi, cuman ini takut. Nah, kita preparasi ususnya terus. Nah, ini masih panjang lagi ya, jangan di situ. Ini sambungannya saya takut putus terus terang. Nanti kalau ikan yang masih baru mati, baru dimatikan dalam keadaan fresh, maka akan nampak bersih. Nah, coba Anda bayangkan ini aja nampak ususnya, ini yang tadi dianus terus panjang sekali. Ini adalah yang saya potong, ini adalah mesenterium. Ini menghasilkan enzim-enzim yang mensuplai ke saluran usus. Nah, ini kita perhatikan ususnya panjang sekali. Sepintas coba diukur, lebih panjang daripada ukuran tubuhnya. Nah, ini mesenterium ini masih mengikat. Jadi usus ini melingkar-lingkar diikat oleh yang namanya mesenterium. Nah, masih terikat lagi. Kita preparasi pelan-pelan, tidak usah buru-buru, karena kalau enggak ususnya akan putus. Nah, ini masih juga terikat. Jadi mesenterium ini memang membuat usus melingkar-lingkar seperti terikat. Nah, ini sudah, ini kita lihat ukurannya melebihi dari tubuhnya dan seterusnya. Kemudian nanti kita ukur. Saya takut putus, ini kondisinya memang jelek sehingga perlu hati-hati. Nah, kita gunting organ-organ lainnya. Ini ada yang kebetulan karena ikannya mati udah lama. Ini semua ini mesenterium ini yang mengikat, membuat usus ini melingkar-lingkar. Ini terus hati-hati, terus pelan-pelan. Bisa saja usus ini panjangnya 3-4 kali panjang tubuhnya. Kalau tidak pelan-pelan nanti potong. Ini mesenterium. Kita lihat panjang sekali. Digoyangkan, nggak habis-habis ya, ini aja belum lurus nih. Kalau nggak hati-hati dipotong. Mesenteriumnya ini agak kuat. Ini sih belum putus mesenteriumnya. Terus mudah-mudahan tidak putus, karena kalau tidak hati-hati akan putus. Nah, seperti ini kira-kira ya kurang lebihnya, karena takut putus. Ini kita hitung panjangnya secara kasar aja, karena mengingat kalau diukur dengan penggaris nanti
nggak tutup aja, tapi kita ukur secara kasar berapa kira-kira. Ini centerionnya kuat sekali, nggak mudah lepas. Nah, kira-kira gini aja. Kita coba ukur. Ini yang kotor ini biasanya ada beberapa saluran pencernaan yang lepas tadi, atau bukan putus ya, tapi sebetulnya ada yang lepas. Kita ukur coba pelan-pelan. Tidak usah dengan penggaris, nggak apa-apa, tapi nanti diperhitungkan. Tadi sudah tahu panjangnya, sekarang kita ukur yang sebenarnya. Ini batas sampai lambung, ini tenggorokan, ini lambung, dan ini usus. 1, 2, 3, 3/4. Jadi 3/4 ya. Artinya sampai 4. Jadi kira-kira 3-4 kali dari panjang tubuhnya. Kemudian usus ini kita kumpulkan, kita masukkan ke battery disk. Nanti dibagi 4 untuk uji protein, uji karbohidrat, lemak, dan uji polisakarida. Jangan lupa bantu tetesi dengan agar supaya tidak kering. Ini bahan penelitian atau bahan praktikum untuk mahasiswa cukup untuk mahasiswa BDP. Sementara untuk mahasiswa THP bahan baku penelitiannya atau praktikumnya adalah otot. Kita preparasi otot seperti biasa. Otot kita ambil secukupnya aja, sesuai dengan kebutuhan. Ini bahannya adalah daging. Kita ambil daging ototnya, nanti kita uji bahan organiknya. Secukupnya dibagi 4, nanti dipakai untuk mahasiswa THP. Jadi nanti dibagi 4 uji yang selanjutnya. Selanjutnya adalah ikan gabus, yaitu ikan karnivor yang dijadikan untuk pemeriksaan bahan organik pada uji-ujinya. Ikan gabus dimasukkan dengan cara ditancap bagian otaknya. Ini sampel ikan karnivor, yaitu ikan gabus, sama seperti jantung tadi. Kita preparasi bagian sentral untuk mengambil ususnya. Hati-hati, jangan sampai menggunting organ dalamnya, terutama usus. Kita gunting, jangan sampai dilepas, terus diurutkan sampai ke depan. Memang ikan gabus ini agak keras. Ini organ dalam atau untuk mempreparasi usus ikan gabus nampak seperti ini. Kemudian dilanjutkan dengan mempreparasi. Kita ambil, kita potong yang berasal dari kloaka atau usus yang sampai kloaka ini, sampai di sini, sampai di lubang anus. Kita potong. Kita preparasi. Keluarkan semua. Ya. Ambil semua organnya, kalau sulit. Sampai ke kerongkongan ini. Kita potong aja di ujung lambung. Kita preparasi, silakan dipotong. Kebetulan ikan gabusnya bertelur.
diatur ususnya tidak sampai sepanjang badannya, tidak seperti pada ikan herbivor. Jadi ikan karnivor ususnya lebih panjang. Jadi kira-kira tadi berapa senti mami atau kita ikut kalau pasti ya kira-kira 1 cm. Sementara panjang tubuhnya tadi lebih dari 1 cm. Selanjutnya dipreparasi untuk uji gizinya menjadi 4.